Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas KD 3.7, menyusun daftar urut kepangkatan pegawai, mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari tentang bab 7, yaitu tentang menyusun daftar urut kepangkatan atau DUK pegawai. DUK pegawai ini disusun agar administrasi dalam organisasi pemerintahan itu menjadi tertib. Selain itu, DUK juga digunakan sebagai acuan kenaikan pangkat, yang mana pegawai yang mendapatkan nomor urut paling ataslah yang mendapatkan kesempatan terlebih dahulu untuk kenaikan pangkat. Selain itu, DUK ini disusun agar tidak terjadi diskriminasi dalam birokrasi pemerintahan. Selamat belajar. A. Memahami daftar urut kepangkatan atau DUK. 1. Pengertian pengadaan pegawai. Hal-hal mengenai DUK sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai negeri. Namun, peraturan tersebut dipandang tidak sesuai lagi. Maka pemerintah menerbitkan peraturan yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil atau yang biasa disebut dengan DUK saja. Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan daftar urut kepangkatan atau DUK adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai negeri sipil dari suatu satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan. Tentunya tidak semua pejabat berhak menentukan DUK pegawai. Pejabat pembuat dan urut kepangkatan adalah pejabat yang berwenang membuat dan memelihara daftar urut kepangkatan. 2. Tujuan pembuatan DUK. Seperti yang termuat dalam PP Nomor 15 Tahun 1979. Secara garis besar, penyusun DUK ini dapat digunakan sebagai A. Salah satu bahan objektif dalam melaksanakan pembinaan karir untuk para pegawai negeri sipil. B. Salah satu cara untuk mengurangi praktik-praktik jual beli jabatan atau penyalahgunaan wewenang. C. DUK berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mengisi lowongan. Apabila ada lowongan, maka PNS yang menduduki DUK lebih tinggi wajib dipertimbangkan lebih dahulu. Akan tetapi, bila tidak mungkin diangkat untuk mengisi lowongan tersebut karena tidak memenuhi syarat-syarat lain seperti syarat kecakapan, kepemimpinan, pengalaman, dan lainnya, maka harus diberitahukan kepadanya sehingga ia dapat berusaha untuk memenuhi kekurangan tersebut untuk kepentingan masa mendatang. Jenjang pangkat PNS. A. Jenjang pangkat PNS. 1. Juru muda. 2. Juru muda tingkat 1. 3. Juru. 4. Juru tingkat 1. 5. Pengatur muda. 6. Pengatur muda tingkat 1. 7. Pengatur. 8. Pengatur tingkat 1. 9. Penata muda. 10. Penata muda tingkat 1. 11. Penata. 12. Penata tingkat 1. 13. Pembina. 14. Pembina tingkat 1. 15. Pembina utama muda, 16 pembina utama madya, 17 pembina utama. Nomor urut pertama merupakan jenjang yang paling rendah dalam kepangkatan di pegawaian, sedangkan nomor urut terakhir adalah jenjang yang paling tinggi. B. Jenjang pangkat tidak menjabat. 1. Pendidikan SMA. Terendah sebagai pengatur muda golongan 2A, tertinggi sebagai penata muda tingkat 1 golongan 3B. 2. Pendidikan D3. Terendah sebagai pengatur golongan 2C, tertinggi sebagai penata golongan 3C. 3. Pendidikan S1. Terendah sebagai penata muda golongan 3A, tertinggi sebagai penata tingkat golongan 3D. 4. Pendidikan S2. Terendah sebagai penata muda tingkat 1 golongan 3B, tertinggi sebagai pembina golongan 4A. Semakin tinggi jenjang pendidikan pegawai, maka ia dapat naik pangkat dan golongan. Permasalahan 7.1. Sari adalah seorang pegawai negeri yang saat ini sedang bekerja di Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini ia masih sebagai pegawai golongan 2D. Esok adalah hari kenaikan pangkatnya, termasuk dalam golongan berapakah Sari setelah mengalami kenaikan pangkat. Penyelesaian dalam jenjang kepangkatan pegawai negeri setelah golongan 2D, maka selanjutnya adalah golongan 3A. Jika besok Sari akan diangkat pangkatnya, maka Sari akan menjadi pegawai golongan 3A.
Bagaimana pendapatmu? Iya, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Apa alasannya? Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara. Permasalahan 7.2. Arif adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkungan TNI. Ketika Arif masuk, ia hanya lulusan SMA. Namun, setelah 3 tahun bekerja, Arif mengambil pendidikan sarjana. Hari ini, Arif telah diwisuda sarjana dan mendapat gelar SH. Apakah Arif dapat naik golongan setelah mendapat gelar S1 dan menjadi golongan apakah dia? Penyelesaiannya yaitu dalam tingkat kepangkatan, bila seseorang hanya lulusan dengan ijazah SMA, maka golongan tertinggi yang dapat dimilikinya adalah golongan 3B. Jika Arif sudah mendapat gelar S1, ia telah menghemat waktu bekerja dan ia dapat naik golongan menjadi 3A. Menurut pendapat saya, permasalahan dan penyelesaian tersebut berkesinambungan. Alasannya karena Arif sudah mendapat gelar S1 dan menjadi golongan 3A dan ia telah menghemat waktu kerjanya.